Satuan Reskrim Polresta Barelang kembali menggagalkan upaya pengiriman calon PMI ilegal ke Malaysia. 50 calon PMI diamankan sebelum diangkut menggunakan kapal ke wilayah Johor. Satreskrim Polresta Barelang kembali menggagalkan pengiriman calon PMI ke Malaysia di 3 lokasi di Batam. 50 orang calon PMI diamankan. Dari keterangan korban, polisi akhirnya meringkus YN di sebuah kamar hotel di kawasan Baloi. YN merupakan pemilik penampungan sekaligus pemilik kapal. Dari penangkapan YN, polisi juga meringkus 5 pelaku sindikat perdagangan orang, yakni ZI, SL, BS, SR, dan seorang wanita CI. Keenam pelaku memiliki peran masing-masing di antaranya penjemput PMI di bandara, penampung PMI, dan pemilik kapal. Para pelaku menggunakan modus baru dalam pengiriman PMI ilegal ke Malaysia, di mana para calon PMI dikumpulkan dahulu di Batam, lalu dikirim ke Pulau Terong. Para PMI ilegal ini disembunyikan di Pulau Terong sambil para pelaku memantau situasi. Kurang lebih 2 pekan lah ya, kalau dibilang itu kita berhasil mengungkap kasus 4 kasus PMI ilegal ini. Berapa orang tersangka yang kita amankan ini, Pak? Tersangka ada 6 ya, ada 6 yang kita amankan. Peran mereka apa aja, Pak? Perannya ya ada yang menampung ya sebagai agen di situ maupun sebagai pemilik kapal ya, dan penjemput ya daripada PMI ilegal tersebut, dan ada yang menyiapkan kapal juga. Dan tersangka yang kita interogasi kemarin bahwasanya per orang itu akan diminta 2 juta rupiah ya, per satu pekerja migran. PMI kurang lebih korbannya 50 orang yang sudah kita amankan dan kita sudah kembalikan ya melalui BP2MI ya, kita kembalikan ke wilayahnya masing-masing ya. Pemilik penampungan sekaligus pemilik kapal mengaku mendapat upah 2 juta rupiah per kepala. Angka 2 juta itu tidak termasuk biaya makan. Boot saya punya. Bootnya Bapak punya. Itu disewa atau gimana, Pak? Disewa itu. Disewa. Nah, Bapak satu orang itu Bapak narik berapa biayanya? Bersihnya saya dapat 2 juta. Bapak bersih dapat 2 juta. Ya. Oke. Sudah berapa lama Bapak itu menyewakan boot itu? Tahun ini baru 1 kali ini. Sejak awal Januari 2022 lalu, polisi terus mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang di wilayah hukum Polda Kepri. Bandara dan pelabuhan domestik yang menjadi pintu masuk para calon PMI ini tak luput dari pengawasan. Gusti Inosa, iNews melaporkan.